didukung oleh Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Anggi Hasibuan, inilah Perjalanan Suci. Kita akan langsung pemirsa untuk melihat situasi terkini menunggu puncak haji. Jemaah Haji Multazam Utamatur memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menunaikan umroh. Jemaah mengambil mikot di Masjid Aisyah dan kita bergabung langsung dengan Iqbal Himawan di Mekah, Arab Saudi. Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa jemaah ini mengambil mikot di Masjid Aisyah, Iqbal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anggi. Ada beberapa alasan ya, tapi alasan yang paling penting atau utama dari alasan pengambilan mikot di Masjid Aisyah ini adalah karena ini terletak paling dekat dari Mekah Al-Mukarramah. Jadi Masjid Aisyah atau biasa disebut Masjid Tanim ini memang terletak di perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Ini suasana kami berikan gambaran kepada Anda seperti ini. Ini di bis, salah satu bis, total ada 3 bis. Sekarang sedang mengucapkan kalimat talbiyah, tadi sudah mengambil niat di Masjid Aisyah. Nah, bisa sambil beristirahat sebentar untuk nanti melaksanakan umroh sunnah yang kedua kalinya. Tadi juga ada beberapa yang melaksanakan umroh badal untuk mereka yang sudah berpulang. Kita akan tanya sekilas ya langsung kepada Ustaz Pembimbing Kiai Haji Ahmad Rosyidi di sini yang sejak awal tadi membimbing kami dalam mengambil niat ihram di Masjid Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi mengambil mikot di Masjid Aisyah? Baik ya, kami itu masuk di Mekah ini hari Jumat, kemudian sudah tinggal di dalam tanah haram. Maka bagi siapapun yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah ingin mengambil mikot, maka tempatnya harus keluar dari tanah haram. Dan yang terdekat dari tanah haram, khususnya dari Masjidil Haram itu adalah Masjid Tanim atau Masjid Aisyah. Sejarahnya bagaimana waktu itu, Kiai? Ada sejarah yang kemudian disebut sebagai Masjid Aisyah itu pada saat peristiwa Fatu Mekah ya, menurut ahli sejarah, Ibunda Aisyah itu dalam keadaan haid. Maka masuk ke dalam kota Mekah itu beliau belum niat untuk umroh. Maka setelah beliau bersih dari haidnya, Rasulullah memerintahkan kepada ipar beliau, ya saudara dari Ibunda Aisyah binti Abu Bakar ini, Abdullah bin Abu Bakar, untuk mengantar Ibunda Rasulullah keluar dari tanah haram ke daerah Tanim itu. Maka sejak beliau memulai mikot itu, masjid yang ada di Tanim itu disebut sebagai Masjid Aisyah. Karena yang pertama kali mikot niat untuk umroh itu beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Oke, jadi paling banyak memang jamaah haji yang berasal dari Indonesia mengambil mikot di Masjid Aisyah. Baik, ya jadi artinya mereka penduduk Mekah atau orang di luar Mekah yang masuk ke Mekah itu bisa mengambil mikot. Itu sejatinya bukan hanya Masjid Tanim. Di seputar Mekah itu ada Masjid Ji'ronah namanya, itu lebih jauh lagi. Ada masjid ya Allah, namanya Masjid Hudzaibiyah. Ada juga Qarnul Manazil yang itu arahnya ke arah Taif. Jadi sedikitnya ada 4 titik tadi. Yang terdekat adalah Masjid Tanim, kemudian yang menengah itu Masjid Ji'ronah atau Ja'ronah, ada Masjid Hudzaibiyah, satu lagi disebut Qarnul Manazil. Jadi ada 4 tempat itu. Sama saja tinggal memilih yang mana, cuman karena ini yang paling dekat ya Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Ahmad Rosyidin. Nah, Anggi, mungkin Anda juga sudah familiar ya pada saat Anda berangkat ke Tanah Suci pada saat itu. Jadi Masjid Tanim, Masjid Aisyah ini menjadi salah satu yang favorit bagi jemaah haji, terutama yang berasal dari Indonesia, karena jaraknya dekat sekitar 7 km, atau kalau ditempuh dengan menggunakan bis tanpa keadaan macet mungkin sekitar 10-15 menit ya Pak Kiai sudah sampai ke Masjid Aisyah, Anggi. Dari jemaah Multazam Utamatur untuk umroh kali ini, Iqbal? Ada beberapa, mungkin kita akan tanya sedikit ya, bagaimana antusiasme dari para jamaah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Pak Soeharno. Pak Soeharno, umroh yang pertama ikut nggak? Umroh yang pertama ikut, yang wajib itu ya. Nah, akhirnya ini untuk yang kedua kalinya, kenapa Pak memutuskan ikut lagi untuk yang kedua kalinya? Ya karena saya ingin mengumrahkan bapak saya yang belum sempat umroh, saya sudah meninggal gitu.
Jadi rencana tersebut gagal terus saya umrohkan hari ini, insya Allah. Oke, gimana Pak rasanya akhirnya bisa mengumrohkan Bapak? Ya, insya Allah saya senang sekali bisa mengumrohkan orang tua karena kesempatannya memang ini umum kesempatan yang bagus, insya Allah. Jadi alhamdulillah bisa kami usahakan untuk umrohkan hari ini. Akhirnya bisa kesampaian ya Pak ya. Terima kasih. Semoga yang diinginkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan satu lagi dengan jemaah haji multazam utamatur. Assalamualaikum Bu. Ya, Assalamualaikum salam. Dengan siapa Bu? Saya Ibu Riri Weli. Ibu Riri, waktu yang pertama ikut nggak umroh? Ikut umroh wajib. Kenapa akhirnya memutuskan yang kedua kali ini ikut lagi? Saya mau mengumrohkan almarhum suami saya. Suami saya sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Akhirnya gimana Bu? Kesempatan ini datang akhirnya bisa mengumrohkan suami. Bangga dan terharu saya untuk, memang niat saya untuk mengumrohkan suami saya. Iya. Jadi bersyukur ya Bu ya. Akhirnya bisa mengumrohkan almarhum suami. Terima kasih Bu Riri. Semoga segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu tadi ternyata memang banyak dari para jamaah ini yang sengaja melaksanakan umroh yang kedua pada hari ini untuk membadalkan umroh bagi mereka yang sudah meninggal ya. Namun demikian kita juga tidak menutup kemungkinan tadi kita melihat antusiasme dari jemaah yang ada di sini. Mungkin kita boleh tanya. Assalamualaikum Bu. Oh, boleh sedikit? Oh baik. Assalamualaikum Pak. Boleh minta waktu sedikit? Iya boleh. Oke. Umroh wajib yang kemarin ikut? Ikut. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut yang kedua kali? Mau membadalkan almarhum om paman saya. Ya. Gimana akhirnya kesampaian bisa membadalkan almarhum paman? Ya alhamdulillah. Ya. Senang. Ya. Semoga beliau mendapat pahala juga atas umrah yang saya lakukan. Ya. Terima kasih Pak. Semoga semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Dan itu tadi memang sebagian besar. Mungkin satu lagi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Angli. Bapak yang kemarin ikut ini yang kedua kali berarti ya? Betul, ini yang kedua kali umrah. Umrah sendiri atau membadalkan? Untuk badal Bapak. Akhirnya kesampaian gimana Pak? Senang kan? Aduh, senang banget. Bisa kesampaian untuk badalin yang kedua. Sudah menantikan kesempatan ini ya? Ya, kita udah nantiin kesempatan walaupun sebelumnya juga udah pernah umrah kan. Terima kasih Pak. Semoga segala keinginan dan doa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, jadi seperti itu Anggi, memang banyak yang menggunakan kesempatan ini untuk membadalkan mereka yang tercinta yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sementara demikian karena kami akan segera melewati checkpoint yang semakin menjelang puncak ibadah haji ini semakin diperketat, apalagi dengan pemeriksaan kartu nusuk seperti ini. Demikian Anggi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iqbal melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Bicara soal checkpoint pemirsa, sistem kartu nusuk untuk pendataan jemaah haji yang masuk ke Mekah memasuki tahun kedua. Sejumlah penyempurnaan dilakukan dari hasil evaluasi saat pertama kali diluncurkan pada tahun lalu. Tapi bagaimana jika kartu nusuk hilang? Iqbal Himawan punya informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Kami sudah tiba di apartemen sementara untuk dibagikan kartu nusuk. Jadi saya akan minta teman saya yang ada di sini untuk menjelaskan seperti apa kartu ini dan apa isinya. Halo, assalamualaikum. What's your name? Muhammad Shadi. Okay, can you explain me a little bit about this? This is basically your second life in Saudi Arabia. So your identification, everything. Passport will take it with us. So that's why we keep your passport safe, but we'll give you this. This has all the information, all the bookings you did, all the permits you have, train station bookings, the bus booking, everything related to this is in here. So if anyone asks you, what's your name, what's your identification, this will be your second life over here. All the bookings you need, and for the Umrah, the Askari, the military people, they will ask you, to get into Haram, you need this. To get into Masha'ir, you need this. Okay. Any Hajj permit, it's basically connected to this. Okay. Anything else won't count. So this is the Hajj card you need. Okay, since when does it apply to the Hajj season? It's applied already. Applied already for a few years back. It started last year. Started last year. This is the second year they're using it. Last year there were some complications, but this year, inshallah, we're sticking to this, and inshallah, all the systems are running quick
and fast, and it's really good. What if we'll lose our second line? Oh, there's a complication still. So that's why. So I hope we don't lose it, but we have it in the system that who gave it to you, so we can go back to them and make sure like what's the procedure. We have everything ready for it. But hopefully you don't lose it. This barcode, so all the reaching. Okay. Thank you so much, my friend, my brother. You're welcome. Thank you. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Jadi pemirsa, untuk Anda yang memiliki kerabat atau saudara yang sedang berhaji tahun ini, diingatkan jangan sampai kartu nusuknya hilang ya. Dan informasi tadi mengantarkan kita ke penghujung perjalanan suci kali ini pemirsa. Selalu update informasi pergerakan ibadah haji dan juga jemaah kita di sana melalui program ini. Untuk edisi kali ini saya Anggi Sibor pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Download Metro TV Extend sekarang.